Halo semuanya, saya Damiana, saya dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal-soal ekonomi yang diberikan berikut. Jadi soal ini nomor satu itu tahun 2019 jumlah penduduknya terus ini tuh jumlah penduduk dikali 90% sama dengan 242. Lalu yang tahun berikutnya 2020 jumlah penduduknya itu dikali sama 30%, JP dikali 30% sama dengan ', dia dikurangin angkatan kerja dikurangin 100. Terus tahun berikutnya itu ada tahun 2021, itu juga jumlah penduduknya juga dikali 30% sama dengan 78. Soal nomor 2 itu adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 6. Jelaskan. Yang pertama itu ada pengangguran faktual. Pengangguran yang terjadi karena seseorang berada dalam masa mencari pekerjaan baru atau beralih pekerjaan. Pengangguran ini bersifat sementara. Contohnya itu seorang lulusan baru yang sedang melamar ke beberapa perusahaan. Yang kedua ada pengangguran siklus. Pengangguran yang terjadi akibat menurunnya kegiatan ekonomi di suatu negara. Permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga perusahaan mengurangi produksi atau PHK pekerja. Contohnya adalah pekerja pabrik di PHK karena permintaan ekspor menurun drastis. Dan yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Pekerjaan yang ada tidak memiliki keterampilan yang relevan lagi dengan kebutuhan industri baru. Contohnya adalah pekerja mesin TK kehilangan pekerjaan karena perusahaan beralih sepenuhnya menggunakan komputer. Terus yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena pengangguran mesin atau teknologi modern yang menggantikan peran tenaga manusia. Contohnya itu ada pekerja di tol gate digantikan oleh sistem pembayaran otomatis atau e-tol. Yang kelima itu ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi permintaan tenaga kerja pada waktu-waktu tertentu. Contohnya itu adalah pekerja pabrik es yang hanya bekerja selama musim panas. Yang keenam, yang terakhir nih, pengangguran setengah terbuka. Kondisi di mana seseorang bekerja tetapi tenaganya tidak termanfaatkan secara penuh atau pekerja tersebut bisa dilakukan oleh jumlah orang yang lebih sedikit. Ini sering terjadi di sektor pertanian. Contohnya adalah 5 orang bekerja di lahan pertanian yang sebenarnya cukup dikerjakan oleh 3 orang. Soal yang jawaban nomor 3 adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja.
dikali 100. Terus ini tuh TPT nya 46,5%. Nah, caranya itu adalah 46,5% sama dengan 65 atau AK dikali 100%. Jadi dan soal jawaban nomor 4 adalah rumusnya itu ada sama dengan penduduk non produktif sama dibagi penduduk produktif, terus dia itu semuanya dikali 100%. DR-nya itu adalah terus yang pertama itu ada kita hitung penduduk produktif. Atau PP 1,135 terus PP itu jadi dibalik ya guys. Terus yang kedua itu ada hitung total penduduk. Total penduduknya itu ada, ini rumusnya dulu. TP itu total penduduk. Yang jawaban nomor 5 yaitu kan soalnya jenis-jenis tenaga bekerja berdasarkan kemampuannya terbagi 3. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing 5 pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal dan keahlian khusus melalui sekolah perguruan tinggi sebelum dapat bekerja atau kuliah dulu. Yang pertama itu ada dokter, kedua ada jaksa atau pengacara, ketiga ada insinyur, keempat ada dosen atau guru, kelima ada akuntan publik. Nah, yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus dan pengalaman bertahun-tahun, tidak harus dari pendidikan formal tinggi untuk menguasai pekerjaannya. Pokoknya kayak cuma latihan doang sebelum dia mulai kerja. Contohnya itu ada 1 supir profesional, kedua montir atau mekanik, ketiga juru las, keempat penata rias atau barbershop, kelima ada pelayan restoran. Nah, yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi nggak harus kuliah, nggak harus latihan juga, itu bisa. Yang pertama itu ada kuli angkut, yang kedua tukang sampah, ketiga asisten rumah tangga, keempat pencuci piring, yang kelima buruh tani harian.